Selamat siang, salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maluku Tengah dari kelas 1109. Pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan coaching supervisi akademik. Saya Julin Lihitu, berasal dari SMA Negeri 63 Maluku Tengah. Saya di sini berperan sebagai supervisor, Ibu Imelda Dauklori dari SD Negeri 1 Ambon sebagai coach, dan Bapak Credo Paul berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Imel. Apa kabarnya hari ini, Bu? Selamat siang, Bu Yan. Puji syukur saya dalam keadaan baik. Oke, hari ini Ibu Imel akan melakukan coaching ya? Benar sekali, Bu Yan. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Pak Ibu. Oke, baik. Berarti kehadiran saya di sini yaitu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coachingnya? Sudah siap, Bu. Baik, Bu. Tapi sebelum coachingnya dimulai, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan coaching Ibu sama Pak Ido. Jadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan rubrik penilaian. Di sini saya akan mengamati proses coachingnya sesuai dengan rubrik penilaiannya ya, Bu. Ya, Bu Yan. Jadi yang akan saya lihat di sini yang pertama, apakah proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, alur tirta di sini itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Yan, proses coachingnya akan saya buat nanti sesuai dengan alur tirta. Oke, yang kedua nanti dalam coaching nanti kompetensi inti dari coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Ya, Bu, mungkin dari coaching yang ingin saya kembangkan, Bu. Pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Mungkin lebih spesifiknya, Bu Yan, kayaknya saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena kadang saya merasa pertanyaan yang saya ajukan belum cukup mendalam untuk mendorong refleksi diri dari coaching. Seperti itu, Bu Yan. Oke, baik. Jadi kita akan berfokus pada keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Apakah ada bagian lain lagi yang ingin Ibu amati, yang ingin diamati lebih spesifik dalam proses coaching nanti, Bu? Ada, Bu Yan. Saya ingin, Bu, nanti memperhatikan bagaimana saya menjaga kehadiran penuh saya selama sesi coaching ini berlangsung. Terkadang saya juga khawatir terhadap gangguan oleh masalah lain di sekitar saya, sehingga kurang menyimak secara mendalam apa yang akan saya sampaikan nanti oleh coach saya. Oke, baik sekali ya pemikiran Bu Imel. Kira-kira apa harapan Ibu Imel dari observasi yang kita lakukan bersama hari ini, Bu? Ya, harapan saya mungkin bisa memberikan masukan yang konkret tentang cara saya mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam, kemudian bagaimana juga saya bisa hadir sepenuhnya dalam coaching nanti, Bu, serta saya juga ingin memastikan bahwa coach saya itu merasa benar-benar didengarkan dan diberdayakan melalui proses ini, Bu ya. Oke, baik ya Ibu Imel. Saya akan memperhatikan kedua aspek tersebut selama observasi. Setelah itu mungkin kita bisa melakukan refleksi bersama untuk melihat area mana yang bisa Ibu tingkatkan. Saya senang sekali hari ini kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan kompetensi coaching ini ya Bu.
Semoga kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih banyak ya Bu Yan. Oke, sama-sama Bu Email. Selamat siang Pak Ido, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita coaching di hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Ido? Selamat siang juga Bu Email. Kabar saya baik Bu. Terima kasih sebelumnya juga Ibu Email sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya Bu. Ya, sama-sama Pak Ido. Saya ingin kita fokus pada coaching yang akan kita lakukan ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan buat Pak Ido. Apa tujuan yang ingin Pak Ido capai dari pertemuan kita hari ini Pak? Jadi tujuan saya hari ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Saya merasa beberapa siswa saya tampak kurang antusias dan kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan mengajar di kelas Bu Email. Oke, itu tujuan yang sangat baik ya Pak Ido. Mari kita identifikasi masalah lebih dalam. Mengapa sampai Anda merasa siswa-siswa tersebut kurang terlibat di dalam kelas? Kalau pengamatan saya melihat bahwa mereka sering tampak bingung dengan materi yang diajarkan. Beberapa dari mereka juga tampaknya lebih suka berbicara dengan teman-temannya daripada mendengarkan penjelasan dari saya, Bu. Oke, aku mengerti. Jadi kita bisa katakan bahwa ada dua masalah ya Pak Ido. Ya, benar Yang sekali. pertama, kebingungan siswa terhadap materi yang Bapak ajarkan. Kemudian yang kedua, kurangnya fokus saat pembelajaran berlangsung. Kira-kira dengan dua masalah yang terjadi, apa yang ingin Pak Ido lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan mencoba metode pengajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok atau bisa juga menjadikan permainan berbasis game atau permainan edukatif ya. Tapi saya khawatir apakah itu akan berhasil. Itu adalah langkah yang sangat bagus Pak Ido. Saya menghargai ide yang Pak Ido lakukan. Mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana rencana Bapak selanjutnya? Saya berencana untuk merancang beberapa kegiatan kelompok yang melibatkan siswa lebih aktif. Saya juga ingin membuat kuis di akhir pelajaran untuk memastikan bahwa mereka memahami materi pelajaran. Bagus sekali Pak Ido idenya. Apakah Bapak perlu lakukan untuk memastikan bahwa rencana yang Bapak lakukan itu bisa berjalan dengan baik? Mungkin saya perlu menyiapkan materi dengan jelas dan menyediakan panduan yang mudah dan dapat dimengerti. Selain itu, saya harus mempersiapkan juga alat bantu apa saja yang mendukung kegiatan pembelajaran interaktif tersebut. Kedengarannya ide yang Bapak lakukan sangat baik ya. Mari Pak kita terapkan pendekatan rasa. Yang pertama, saya ingin menerima perasaan Bapak tentang perubahan ini. Bagaimana perasaan Bapak tentang implementasi metode yang sudah Bapak sampaikan tadi? Kalau saya sih, saya masih merasa sedikit cemas, tapi juga bersemangat. Saya ingin melihat apakah metode ini akan membuat siswa lebih terlibat dan aktif nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
Oke, saya menghargai sangat kejujuran yang Pak Ido sampaikan. Cemas itu adalah sesuatu yang wajar, Pak. Tetapi rasa semangat Bapak yang tinggi adalah modal yang sangat baik. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak Ido, kira-kira siapa nanti yang akan membantu Bapak ke depannya? Ataukah apakah ada dukungan lain yang dapat Bapak butuhkan? Mungkin saya sangat membutuhkan masukan dari rekan-rekan sejawat saya yang lain yang telah melakukan metode serupa. Saya juga ingin mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak. Itu adalah ide yang sangat bagus Pak Ido. Mencari masukan dari rekan-rekan atau memberikan Bapak ide yang lebih luas. Kira-kira kapan Pak Ido akan melaksanakan rencana ini? Mungkin hari Senin ya Bu, saya mulai menerapkannya di kelas. Oh, semoga bisa rencananya berjalan dengan baik ya Pak Ido. Mari kita rangkum pembicaraan yang kita lakukan di hari ini. Jadi Bapak ingin meningkatkan keterlibatan siswa dan menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok dan kuis. Serta Bapak akan mempersiapkan materi dan alat bantu ajar yang diperlukan dan mencari masukan dari rekan-rekan guru. Ya benar Bu Imel, saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya dan saya merasa lebih siap untuk menerapkan rencana ini. Kalau memang sudah tidak ada yang kita ingin bicarakan lagi, mungkin kita akan lanjutkan sesi ini pada kesempatan berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan ini ya Pak Ido. Baik Bu Imel, dalam waktu dekat setelah pelaksanaannya, saya akan segera menghubungi Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya. Sama-sama Pak Ido, saya yakin Pak Ido akan melakukannya dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Pak Ido. Oke, terima kasih Bu. Sampai jumpa juga Bu Imel. Kita masuk pada tahap pasca observasi. Selamat siang Bu Imel. Selamat siang Bu Yan. Oke, sebelum kita berbincang, saya mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan Ibu tadi pada saat coaching dengan Pak Rido? Terima kasih Bu Yan. Kalau saya sudah melakukan coaching tadi dengan Pak Rido, saya sudah merasa lebih sedikit lega dan senang karena secara tidak langsung bersama dengan Pak Rido, saya sudah menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rido. Oke. Luar biasa sekali ya, Bu Imel. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan juga nanti akan saya sampaikan bagaimana hasil dari supervisi yang telah dilakukan ya, Bu. Siap, Bu Yan. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah tadi saat Ibu melakukan coaching, Ibu sudah menerapkan alur tirta? Pada saat saya melakukan coaching, saya sudah melakukan alur tirta, Bu. Saya sudah menyampaikan tujuan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi. Saya juga melakukan rencana aksi serta tanggung jawab. Sudah saya terapkan secara maksimal. Kemudian saya juga ketika mengidentifikasi sudah membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Sehingga Pak Ido bisa menjadi lebih leluasa dalam mengeluarkan apa permasalahannya, Bu. Ya, betul sekali ya, Bu Imel. Terus, bagaimana dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi, apakah sudah tercapai atau belum, Ibu Imel? Ya, terima kasih Bu Yan. Indikator yang saya inginkan tadi sudah tercapai, Bu. Menurut keyakinan saya, antara 9 dan sampai 10, Bu Yan. Oke, baik sekali ya Bu. Setelah saya mengamati kegiatan coaching tadi, Ibu sudah sangat baik dan Ibu sudah melakukan alur tirta. Semuanya sudah Ibu laksanakan.
terus sudah melakukan prinsip coaching yang sudah sesuai mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan tadi, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu sudah memberikan empati dan perhatian kepada Pak Rido, dan ini sudah sesuai dengan standar kompetensi coaching yang telah kita rujuk. Bahkan di sini saya juga sudah melihat kalau Ibu email sudah sangat baik dalam menjaga alur percakapan coaching agar tetap fokus. Terima kasih banyak Bu Uyan. Saya senang sekali mendengarnya bahwa saya sudah bisa hadir secara penuh di sesi coaching tadi, Bu. Ya, mungkin yang bisa Ibu kembangkan yaitu hanya di kompetensi mendengarkan pertanyaan, kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot, Bu Email. Oke, baik Bu Uyan. Saya akan berlatih untuk lebih menggali pertanyaan reflektif sebelum memberikan solusi, Bu. Saya bisa membuat daftar pertanyaan pancingan yang bisa membantu saya dalam sesi berikutnya. Oke, jadi hasil pengamatan ini saya akan catat ke dalam formulir supervisi akademik ya, supaya nanti kita bisa melihat bagaimana perkembangan Ibu ke depannya. Jadi ini bisa dibuat catatan saja supaya ke depannya Ibu bisa lebih baik lagi, dan semoga Ibu bisa sukses lagi ke depannya dan bisa menjadi coach yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Email. Sama-sama Bu Uyan, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat siang Bu Uyan. Ya, selamat siang Bu Email.